Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi Pak Ahmada Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017, program studi Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insyaallah akan mempresentasikan terkait penerapan metode daripada machine learning atau pembelajaran mesin dalam meniru beberapa algoritma makhluk hidup. Secara spesifik akan dipresentasikan terkait implementasi algoritma makhluk hidup semut dan nyamuk. Sebelumnya, untuk algoritma semut ini sendiri maupun nyamuk identik dengan perilakunya yang hampir sama seperti membentuk koloni. Dan untuk semut, mereka bergerak dengan koloni dan berinteraksi melalui feromon dengan pola berpikir mereka, yaitu melakukan analisis spasial dalam menentukan jarak terdekat dan jarak paling aman dalam menghadapi rintangan. Adapun nyamuk, dia bergerak secara langsung dan cenderung tidak melakukan pemetaan spasial, sehingga pencarian jalur ataupun metode bergerak dia cenderung bergerak cepat sebagaimana umum ditemui dalam kehidupan kita. Di sini terdapat beberapa implementasi dari algoritma semut dan nyamuk, dan metode ini lazim dikenal sebagai metode metaheuristik, di mana algoritma makhluk hidup diimplementasikan dalam format komputasi atau kode program dan dijalankan sehingga dapat disimulasikan bagaimana makhluk hidup tersebut bekerja, baik dalam berkoloni maupun melakukan pergerakannya. Di sini terdapat beberapa kode program. Yang paling pertama yaitu kita akan menguji bagaimana algoritma metaheuristik dari semut dalam mencapai suatu target atau tujuan, dalam konteks ini bisa berupa makanan, dengan melewati rintangan-rintangan tertentu. Di sini terdapat 12 kode program yang terbagi dalam dua segmen, yaitu algoritma untuk semut dan nyamuk. Yang pertama kita akan uji static single target autonomous mobile robot metaheuristic, di mana di sini robot dengan algoritma semut mencapai satu target dalam rintangan yang statis. Di sini terdapat beberapa bagian kode program, di mana bagian pertama yaitu memanggil pustaka yang digunakan, OS operating system, kemudian import time untuk pengaruh waktu, sering berjalannya waktu akan terjadi pergerakan seiring dengan iterasi juga, kemudian numeric Python dan matplotlib dengan back-end non-interaktif untuk menghasilkan stabilitasnya dalam visualisasi animasinya. Kemudian untuk pyplot merupakan bagian dari matplotlib, dan pages ini sendiri digunakan untuk menggunakan shape atau bentuk bangun yang variatif. Kemudian PIL import image di sini diaplikasikan untuk mengekspor hasil baik format gambar PNG maupun kumpulan gambar yang nantinya dalam format ekstensi GIF. Tahapan selanjutnya yaitu karena
akan disimulasikan bagaimana semut mencapai tujuan dengan menghadapi rintangan. Maka tahapan pertama adalah membuat rintangan itu sendiri, di mana diinisialisasi lingkungan dengan parameter yaitu 0 adalah area yang bersih atau dapat dilalui oleh semut, dan 1 merupakan rintangan atau obstacle-nya. Kemudian di sini diinisialisasi titik awal robot dan titik tujuan yang harus ditempuh. Kemudian karena sebagaimana telah dipaparkan bahwa semut berinteraksi melalui feromon, maka feromon ini yang kemudian akan diatur parameternya. Dimana di sini karena algoritma dari pergerakan semut ini lazim diketahui sebagai ant colony optimization dan dia hidup berkoloni, maka kita akan mendefinisikan berapa jumlah semut yang diiterasi, kemudian dilakukan pelatihan atau iterasinya. Kemudian ada faktor dari pengaruh feromon sebagai alfa dan beta sebagai pengaruh jaraknya, karena feromon ini sendiri nantinya mampu menguap dan dapat berdampak terhadap bagaimana koloni semut itu berinteraksi maupun mencari jalannya. Kemudian terdapat tingkat penguapan feromon, dan yang terakhir intensitas feromon yang dihasilkan. Selanjutnya di sini terdapat fungsi pendukung, di mana di sini ada inisialisasi daripada feromonnya di grid yang nantinya diaplikasikan. Kemudian di sini terdapat algoritma untuk gerakan semutnya, didefinisikan sebagai valid moves, yang mana dia akan bergerak seiring bagian nol atau bagian bersih dari grid atau lingkungan, dimana dia akan bergerak baik ke atas, bawah, kiri maupun kanan dalam skala satu grid secara bertahap hingga kemudian dia mencari jalur terdekat untuk mencapai tujuan. Di sini terdapat move probability, di mana pengaruh move probability adalah probabilitas atau peluang gerak daripada semut dengan pengaruh diantaranya adalah feromon itu sendiri, kemudian jaraknya terhadap tujuan, adanya pengaruh dari feromon maupun jaraknya, dimana nantinya akan dihasilkan scores, dan scores ini sendiri yang nantinya akan dibandingkan mana yang lebih besar hingga kemudian akan menjadi keputusan yang diambil dalam menentukan jalannya. Kemudian di sini karena machine learning mengharapkan algoritma ini mampu mencari jalan terbaik ataupun jalur tercepat dengan tanpa menabrak ataupun berinteraksi terhadap rintangan, maka di sini didefinisikan explore weight limit, di mana akan ditentukan batas tertinggi dari jumlah gerak yang diharapkan untuk robot semut ini dengan pengaruh yaitu lingkungan atau gridnya, feromon, titik awal dan akhir, dan adanya pengaruh dari feromon maupun jarak itu sendiri, di mana di sini step limit atau batas pergerakannya dibatasi hingga di 20 satuan gerak. Kemudian di sini path itu sebagai jalurnya, dan current menandakan kondisi terkini yaitu melakukan pergerakan, dan total biaya di awal adalah 0. Kemudian di sini ketika tidak ada jalur lagi yang tersedia maupun nantinya semut ini kehabisan atau melewati step limit yang ditentukan, maka dia akan memberi konklusi bahwa tidak ada jalur yang valid, dimana di sini terdapat parameter jarak yang nantinya dibaca. Dan jika tidak ada rintangan yang mampu dilewati, maka ada kondisi yang tidak ada jalur valid. Adapun ketika tidak mencapai tujuan, maka menggunakan logika yang ini. Kemudian
di sini terdapat dikembalikan terhadap jumlah langkah yang ditempuh. Kemudian selanjutnya terdapat memperbarui feromon untuk interaksinya dengan parameter feromon, jalur, biaya yang dikeluarkan pada titik tertentu, laju penguapan, dan intensitas feromon yang dimiliki. Nah, di sini akan menghasilkan feromon dalam memudahkan mencari jalur. Kemudian di sini algoritma and colony optimization, terdapat parameter yaitu grid, start, end, yang mana ini ada titik awal dan akhir dengan lingkungannya, jumlah semut, jumlah iterasi, kemudian faktor feromon dan jarak, kemudian laju evaporasi, intensitas feromon, dan langkah yang dibatasinya. Kemudian di sini ada diinisialisasi feromon dalam grid. Kemudian di kondisi awal tidak ditemukan jalur terbaiknya, maka dia akan mencari jalur terbaik itu sendiri. Kemudian langkah terbaiknya yaitu dalam bentuk float, dan nantinya akan berpengaruh terhadap biaya terbaik yang atau jalur terbaik yang diambil. Biasanya ini dalam bentuk matriks baris, di mana akan ditentukan berbagai titik-titik yang diambil oleh robot. Kemudian di sini terdapat untuk iterasinya dan pengaruh dari jumlah semut. Kemudian setelah algoritma and colony optimization ini disusun, maka langkah selanjutnya yaitu membuat visualisasi dari robot semut sebagai robot beroda dengan jalur yang akan dilewatinya juga, di mana badan robot adalah berbentuk kotak dengan warna biru. Kemudian di sini ada untuk rodanya. Kemudian di sini akan disimpan visualisasi dari geraknya dalam format GIF, animasi GIF, maupun format gambar di setiap framenya. Kemudian di sini visualisasi untuk langkah pergerakannya secara spesifik akan mengcapture atau mengambil best path atau jalur terbaik dalam sumbu X dan Y. Kemudian juga di sini ada penggambaran dari robot dengan rodanya. Dan langkah terakhir yaitu setelah algoritma tadi untuk penyimpanan disiapkan, maka ketika telah mengambil jalur, maka dia akan menyimpan gambar dalam format PNG, juga menyimpan animasi dalam format GIF. Kemudian di sini adalah visualisasi dari jalur yang terbentuknya dengan interpolasi yaitu terdekat, dan disusun grid sebagaimana telah didefinisikan bagian awal. Untuk visualisasi lebih kompleks, maka ditambahkan garis untuk penghubung jalur yang dilalui. Kemudian di tahapan final yaitu penjalanan pemulaian dari algoritmanya dan menyimpan simulasi dalam format PNG dan GIF. Di sini terdapat best path, best cost. Kemudian di sini merupakan jalur terbaik dan biaya gerak terbaik, dipengaruhi oleh algoritma and colony optimization dengan pengaruh sebagaimana telah dipaparkan di awal. Kemudian jika diperoleh jalur terbaik, maka dia akan menyimpan gambar dan GIF serta mencantumkan jalur terbaiknya dalam koordinat apa saja serta biaya yang dihasilkannya. Adapun tidak dihasilkan, maka akan mencetak notepad font. Dan di sini terdapat simulasi yang telah dihasilkan, di mana static and single target hasil yang dia diperoleh sebagai berikut. Dia memiliki titik awal start, kemudian mencapai finish, dan dia mencari jalur terbaik dalam melalui rintangannya. Dia melakukan screening secara spasial untuk mencari
mencari jalur yang paling tepat dan paling cepat, dan harapan yang diperoleh adalah dia mampu mencapai garis finish tanpa menabrak hambatan dan mencapai dalam step yang kecil. Selanjutnya ada algoritma untuk nyamuk. Maka kita akan buka terlebih dahulu static mosquito single target. Kita akan coba terlebih dahulu, kita cari static single target untuk mobile robot ini. Oke, algoritmanya di sini yaitu terdapat pemanggilan dari pustaka sebagaimana tadi telah dipaparkan. Kemudian di sini grid yang disusun lebih kompleks dengan 0 area bersih atau bisa dilalui dan 1 adalah rintangannya. Di sini ada parameter awal dan akhirnya atau tujuan. Yang berbeda adalah karena dia tidak menerapkan algoritma ant colony optimization, dia menggunakan algoritma nyamuk. Nah, di sini dapat parameter jumlah nyamuknya, kemudian jumlah pelatihan atau iterasi, dan langkah maksimum yang diucapkan. Kemudian valid moves juga bergerak secara bertahap setiap satu petak atau bagian. Kemudian di sini algoritma nyamuk, di mana di sini terdapat parameter grid atau lingkungannya. Kemudian dia memulai dan terdapat titik awal dan akhir dengan parameter nyamuk, pengujian, dan langkahnya. Kemudian di sini mosquito atau nyamuk bergerak dalam rentang dengan pengaruh jumlah nyamuknya. Kemudian di sini terdapat kondisi di mana best path atau jalur terbaiknya belum diketahui dan best cost-nya itu sendiri belum diperoleh. Kemudian sering berjalannya iterasi, maka akan diperoleh path dan cost-nya, jalur dan biaya yang dihasilkan. Kemudian di sini terdapat kondisi juga di mana ketika dia tidak mampu mencapai tujuan, maka dia akan berhenti dan dinyatakan tidak ada jalur ditemukan ataupun tidak mampu mencapai target. Ataupun dalam kondisi yang diam, maka dia dianggap tidak bergerak atau tidak ada jalur ditemukan. Kemudian hasil simulasi juga turut disimpan dalam format PNG dan animasi dalam format GIF. Algoritma nyamuk, di mana akan dijalankan algoritma nyamuk untuk mencapai jalur dan biaya yang seefisien mungkin dengan algoritma nyamuk, di mana parameternya yaitu grid atau lingkungan, titik awal, titik akhir, jumlah nyamuk, jumlah iterasi, dan langkah maksimumnya. Kemudian akan disimpan di sini. Tahapan yang dijalankan. Ketika jalur ditemukan, maka dia akan menyimpan saving mosquito algorithm steps and give. Kemudian akan disimpan. Ketika berhasil, dia akan memberi keterangan bahwa setelah disimpan. Give save as mosquito compass output. Kita coba lihat terlebih dahulu. Dia akan mencari jalur paling efisien tanpa menabrak rintangan untuk mencapai tujuannya. Dan di sini terdapat beberapa pengembangan daripada kode program ini, di mana
divariasikan di mana rintangannya bergerak. Kemudian terdapat target atau multi target. Di sini kita akan menggunakan dua target dalam kondisi rintangan statis dan dinamis. Kemudian melakukan pengembangan di mana terdapat multi robot atau robot yang lebih dari satu. Di sini digunakan dua robot dalam mencapai satu target dalam kondisi statis maupun dinamis. Di sini akan dibuka terlebih dahulu untuk kondisi dinamisnya. Dynamic and single target. Dynamic and single target. Di sini Viscom Dynamic single target mobile robot M. Di sini yang menjadi pembeda adalah di sini bukan gridnya sama, titik awal dan akhir sama. Di sini terdapat rintangan yang ditetapkan, akan tapi yang berbeda di sini adalah rintangannya dapat bergerak dengan fungsi move obstacle, di mana dia turut bergerak secara acak. Di sini dia akan bergerak, dan semut diharapkan mampu menghindari rintangan tersebut. Dan berikut adalah hasil yang telah diperolehnya. Dynamic and single target. Rintangan akan bergerak secara acak dan semut mampu bergerak untuk menghindari rintangan tersebut. Kemudian tahapan berikutnya kita akan buka kondisi yang sama, yaitu kondisi dinamis dengan target 1 untuk algoritma nyamuk. Dynamic single target mobile robot mosquito. Di sini yang menjadi pembeda yaitu dynamic single target mobile robot mosquito. Di sini terdapat obstacle atau rintangan yang statis atau bentuknya tetap dengan bentuk titik dan vertikal. Yang menjadi pembeda adalah di sini terdapat pembaruan grid, di mana rintangannya menggunakan fungsi roll dari numeric Python. Dia akan bergerak dari bawah ke atas. Dan berikut hasil yang diperoleh. Dynamic mosquito single target, dia akan bergerak dari bawah ke atas. Dia akan menghindari rintangannya dan mencapai target dengan seefisien mungkin. Dan dapat dilihat step yang diambil juga tidak terlalu jauh daripada biaya yang kemudian dihasilkannya. Kemudian setelah itu ada pengembangan untuk multi target dalam kondisi statis dan dinamis. Di sini yang menjadi pembeda adalah target ditetapkan yaitu 2 buah, dan baik semut maupun nyamuk harus mencapai 2 target tersebut
Dan berikut hasil yang diperoleh. Static and multi-target. Dia akan menempuh dua target secara efisien. Dia akan bergerak ke target utama atau mid target hingga kemudian ke final target. Dan untuk nyamuk, dia disusun algoritma yang sama, static multi-target robot mosquito. Nah, di sini ditetapkan target dua target, dimana algoritma lainnya yaitu dijaga tetap sama. Dan berikut hasil yang diperoleh. Static mosquito multi-target dia akan mencapai 9,9, kemudian 6,7. Dia akan mencapai ujung terlebih dahulu hingga kemudian dia akan mencapai target kedua dan dia dinyatakan telah menyelesaikan jalurnya. Kemudian terdapat kondisi yang lain di mana kondisi dinamis sebenarnya di sini tetap sama, di mana rintangannya bergerak dari bawah ke atas dengan rintangan tetap, tapi di sini terdapat pengembangan di mana ada dua target yang harus ditempuh dan di sini telah berhasil diselesaikan. Di sini dynamic and multi target dia akan mencapai dua target dalam satu iterasi. Dia akan mencapai target pertama, kemudian dia akan mencapai target kedua tanpa menabrak rintangan. Dan untuk nyamuk turut berperilaku yang sama. Di sini ada dynamic mosquito multi target, dia akan mencapai dua target tanpa menabrak rintangannya. Kemudian pengembangan yang cukup kompleks juga, yaitu adanya pengembangan untuk multi robot, di mana terdapat dua robot yang harus mencapai satu target dan menghadapi rintangan. Di sini static single target multi robot, baik Ant maupun mosquito. Di sini yang menjadi pembeda terletak di posisi startnya. Jadi di posisi N sedang posisi start. Kemudian kondisi lainnya tetap dijaga sama dan mereka harus menempuh rintangannya tanpa harus menabrak. Kemudian di sini static multi robot, static multi N. Sini dia mencapai satu target yang sama. Sini terdapat dua robot, F1 dan F2, kemudian akan mencapai target. Dia akan bergerak bergantian, di mana robot satu akan mencapai target terlebih dahulu, kemudian robot kedua akan mencapai target yang sama. Hal ini dilakukan sehingga tidak terjadi konflik antara dua robot tersebut yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian dari eksekusi programnya. Dan selanjutnya yaitu static single target multi robot untuk mosquito. Static single target multi robot mosquito turut dilakukan pengembangannya yaitu di posisi startnya.
Dia akan memiliki dua titik start dengan algoritma yang sama, dan kemudian dia mencapai target. Di sini targetnya yaitu berupa statis lebih dahulu multi most single target. Oke. Di sini terdapat dua titik start dan mereka akan mencapai titik finish. Robot satu robot kedua ketika telah selesai, maka dia dinyatakan telah berhasil menempuh jalurnya, dan nyamuk satu akan menyusul dengan kos termaktub sebagai berikut. Dan tahapan terakhir yaitu multi robot untuk kondisi dinamis, di mana algoritmanya merupakan penggabungan dari kondisi dinamis tadi dan gabungan dari kondisi multi robot, di mana di sini terdapat dynamic and multi robot dan most multi robot. Di sini terdapat dua robot dan mencapai target di tengah. Robot tidak tumpang tindih terhadap rintangan, meski rintangan yang bergerak sangat acak. Kemudian di sini terdapat kondisi dynamic most multi robot. Dia turut menghindari rintangan dalam mencapai target. Di sini terdapat dua robot dan mereka tidak menabrak rintangannya satu sama lain. Dan demikian implementasi terkait algoritma metaheuristik untuk makhluk hidup semut dan nyamuk, di mana semut menggunakan ant colony optimization dan menggunakan mosquito algorithm untuk mengimplementasikan bagaimana mereka bergerak dan logika dalam mencari jalan dan jalur terbaik. Semoga dengan ini dapat menjadi bahan pengembangan dan menjadi pertimbangan untuk riset lebih mendalam, menjadi lebih baik, terkhusus dalam konteks machine learning ini sendiri. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.